Halo Palkomster, selamat datang di podcast terbaru Palkomtech for UMKM. Oke, jadi bersama saya Mirza dan juga saya Azalia. Di sini kami akan bincang tentang bisnis bersama pelaku UMKM yang ada di Palembang. Nah, ini benar-benar cocok bagi adik-adik yang mau buka mulai usaha mungkin di ekonomi kreatif ataupun makanan, fashion dan yang lainnya. Nah, sebelum kita ngundang beberapa pelaku UMKM, kita undang dulu nih salah satu tamu spesial ya Mbak Mirza ya. Spesial banget ini. Ini ibaratnya nih bapak dari UMKM-nya Sumsel. Nah, menangani lebih dari 800.000 UMKM di Sumsel. Betul. Ya, kita kedatangan yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Bapak Haji Insinyur Amiruddin MSI. Selamat datang Bapak. Makasih atas undangannya. Oke. Jarang-jarang ya Mbak Mirza ini kita kedatangan ini nih ya, petinggi nih. Ya, oke. Kita bakal ngobrol apa Mbak hari ini? Mau perkenalan dulu? Iya, betul. Kita kenalan dulu kali ya sama Pak Amir ya Pak. Boleh Pak diperkenalkan diri dulu, mungkin cerita aja yang mau diperkenalkan. Atau mau nyanyi tadi? Iya, nanti tapi kita mau curi Mbak Mirza ya. Oh iya. Bapak biar nyanyi ya Pak ya. Spoiler dong saya berarti. Iya. Baik, makasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangan dari Palkomtech, Mbak Ririn dan Mbak Mirza. Mbak atau Ibu ini? Mbak aja. Mbak aja. Kita kan seumuran ya Pak ya. Jiwa muda. Iya. Kalau Mbak tuh lebih muda panggilannya. Baik, saya Amiruddin, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Saya menjabat tahun 2021 bulan 30 September tempoh hari. 30 September. Jadi baru 1 tahun 4 bulan. Nah, dipercaya oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan. Ya, itu aja sementara. Oke, boleh. Oke, gimana nih? Kita mungkin ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Boleh. Saya dapat bocoran nih, katanya Bapak hobinya nyanyi juga ya Pak ya. Ada lagu hobi nyanyi cuma di kamar mandi sebenarnya. Gitu. Tapi kayak kita semua di kamar mandi Pak. Iya. Boleh Pak. Boleh. Berarti kita anggap kamar mandi nih. Enggak juga ya. Baru. Oh iya. Lagu apa ini? Lagu apa? Bapak biasanya ada lagu andalan nggak? Lagu andalan apa ya? Ya, kita lagu Palembang aja kayaknya. Karena kita tinggal di Palembang. Oh, benar. Ada lagu Palembang itu yang cukup terkenal lah gitu. Lagunya sangat riang, gembira. Lagunya Yasaman mungkin ya. Tahu gak ya teman-teman? Harus tahu galau ya Pak ya? Oh, harus tahu galau. Ini ngomong Palembang gitu galau. Mahasiswa ya. Jadi kita harus membudayakan. Iya, benar. Budaya-budaya Palembang ini harus kita munculkan dan harus kita perkuat. Benar. Salah satunya melalui lagu gitu. Benar Pak. Iya, jiwa muda sekarang kan banyak lupa ya, Pak, kayak gitu kan. Jadi harus dilestarikan. Betul sekali. Mau pakai lagu atau langsung aja Pak? Ya. Sumbangan dulu nih, sumbangan lagu Pak ya, bukan sumbangan dana ya Pak ya. Kita pakai musik kayaknya. Oh, musik boleh Mas. Sebenarnya lebih enak pakai musik Ya, Pak ya. Ada nggak musiknya kira-kira? Ada kayaknya ya kita. Oke, biar kedengeran nih. Nah. Lagu ini Jelek lumban perahu bidal di sungai Musi. Janganlah lupa beli telo abang. Cantik rupa penyabar dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikuncut kepang. Lika-liku banyu batang hari 9. Mengalir bermuara ke sungai Musi juga.
elok laku ngai sirupo cindo menawan, buat kakak siang terkenang malam terjago. Ulok maro melasungi musik kesungsang, nak ke Pusri laju ke Sasa ke Kalidoni. Badan saro pikiran ngesah hati terguncang, ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Ay asaman, pecahnya mudah tapi saroniam. Ay asaman, nyari bini yang bener-bener stoloan. Ay asaman, pecahnya mudah tapi saroniam. Ay asaman, nyari bini yang bener-bener stoloan. Ay asaman, ya saman, ya saman, ya saman. Bener-bener Pak ya. Ya, Gak rugi. sama. Bener-bener gak rugi kita nyuruh ya. Iya, harus suara emas nih Pak ya. Iya. Menjiwai malah. Mudah-mudahan enak didengar. Jangan sampai enak, ngerusak enak. gendang telinga enggak. Ini benar-benar menyumbangkan Pak, bukan mensumbang. Oke. Nanti bisa dipotong nih Pak bagian Bapak nyanyi nih Pak. Oh, Siapa gitu. tuh viral pula Pak. Wah. Nah, jangan Banyak lupa, dapat Pak, ya. duit kita. Oke. Oke, terima kasih banyak loh Pak ini. Kasih. Iya, sumbangan yang Kita nih menaikkan agak mahal ini. Berarti benar. dua role Bapak sebagai ini kepala dinas, sebagai penyanyi juga. Nah, Nah, kita dua-dua. sanggup Pak bayarnya Itu ini. apalagi kalau Mbak Ririn lah nyanyi. Aduh. Iya. Nantilah Iya. kapan-kapan Bapak bisa duet sama Bapak. Boleh. Oke, mungkin kita sambung ngobrol-ngobrol santai lagi Pak nih kayaknya nih ya. Iya. Abis kita nyanyi udah dihibur. Oke. Saatnya kita ngobrol-ngobrol sekalian ngasih insight buat mahasiswa-mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek dan penonton dari Palkomtek TV nih Pak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita mau Boleh. discuss aja. Ya. Tentang Silakan. UMKM ini. Oke. Yang paling pertama itu pastinya Bapak kan udah menangani banyak UMKM nih. Kalau menurut Bapak selama menangani mereka itu permasalahan apa yang paling sering terjadi ya Pak? Oh gitu. Oke. Jadi baik, pertanyaan ini sebenarnya umum ya disampaikan kepada kita, dan permasalahan UMKM ini sebenarnya klasik ya. Kami sampaikan kenapa kami sampaikan klasik, karena berulang-ulang begitu saja. Nah, tapi saat ini kita upayakan masalah klasik ini nggak klasik lagi, karena ada beberapa fasilitas yang kita fasilitas oleh pemerintah, yang kerjasama tidak hanya melalui kami dinas saja, dalam hal ini pemerintah provinsi. Kita bisa kerjasama seperti ini sekarang ini dengan Palkomtek, dengan perbankan dan yang lain-lain. Permasalahannya itu pertama masalah permodalan. Ini masalah klasik ya, masalah permodalan. Cuman sekarang masalah permodalan ini tidak akan klasik lagi sebenarnya, karena ada beberapa fasilitasi pembiayaan melalui perbankan, baik itu program maupun konvensional. Seperti kita punya program KUR, kredit usaha rakyat ya, dengan suku bunganya sangat rendah, maksimal 6% per tahun. Nah itu bisa digunakan untuk permodalan bagi UMKM. Ya. Kemudian yang lain, karena kita sudah kami sampaikan sebenarnya UMKM dan koperasi ini kan dilindungi sekarang ini melalui peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 ya, tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Itu masalah permodalan. Kemudian ada masalah keterampilan. Nah, ini keterampilan sering ya. Keterampilannya menyangkut SDM tentunya ya. Misalnya seseorang untuk menghasilkan produk itu mungkin kualitasnya kurang baik, kemudian menyangkut kontinuitasnya gitu. Cuman kita punya program ini, program-program pelatihan untuk peningkatan SDM. Nah, kemudian yang ketiga pemasaran. Nah, pemasaran ini dulu menjadi permasalahan betul ini. Nah, permasalahan kita ini bisa ditempuh baik secara non digital maupun digitalisasi. Kita sudah banyak program pelatihan-pelatihan mengenai marketing ya, digitalisasi marketing.
melalui Palkomtek juga begitu. Jadi masih mendidik mahasiswa bagaimana kalau seseorang mahasiswa sudah selesai, dia punya jiwa usaha, kemudian untuk pemasaran melalui pemasaran secara digital. Jadi fasilitas pemasaran sudah banyak. Itu melalui digitalisasi. Belum lagi kita tempuh berbagai macam program promosi melalui Dinas Koperasi dan UKM. Contohnya kita mengadakan expo, kemudian kita kerjasama dengan BUMN, BUMD, dan OPD lain untuk pemasaran produk. Contoh bisa kita mempromosikan melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata, Dinas Perindustrian, ya, kemudian Dinas Perdagangan. Itu dalam upaya semuanya itu adalah pemasaran. Itu 3 permasalahan itu yang pokok. Dan insya Allah ini lambat laun masalah klasik ini tidak lagi menjadi klasik begitu. Ya, itu kira-kira. Oke, jadi permodalan, terus keterampilan sama pemasaran. Iya, Pas ya, pas berarti banget. kami kan dosen bisnis digital nih Pak. Gitu, iya. Jadi kami kayak fokus pengembangan skill sama pemasaran, digital marketing ya. Siapa tahu Jadi bisa benar-benar berkontribusi ya Pak ya. Iya, cocok untuk betul. kolaborasi berarti mahasiswa kita ya, biar bisa bantu permasalahan UMKM. Oke, selanjutnya Mbak Oke. kira-kira? Oke, cukup jelas banget ya teman-teman nih. Siapa tahu nih ada bingung kan? Siapa tahu ini juga ada yang tugas akhir nih Pak. Mungkin mereka lagi nggak menentu harus di korporasi ya Pak. Artinya berarti Betul. UMKM pun menarik Iya. untuk dijadikan Peluangnya banyak pula ininya, untuk penelitian praktisnya. juga atau apa Iya, ya Pak? tidak mesti korporasi. Sekarang apalagi ada dari Kemenkumham itu dia mengeluarkan izin perusahaan perorangan. Perorangan pun juga ada izinnya nanti melalui fasilitasi ini. Banyak memang. Iya, tidak perlu mengeluarkan modal besar, mendirikan perusahaan, nggak begitu juga sih. betul. Ya, jadi perorangan juga bisa gitu. Yang mempunyai legalitas, ya, apa yang hukum perorangan itu ya. Luar biasa banget ya sebetulnya Pak ya, sekarang dukungannya juga Dukungan kan dari Pak ya. pemerintah. Iya. Dan diuntungkan juga Pak ya, ngomong-ngomong diuntungkan nih Pak kan kalau Iya. sekarang itu di era digital kan Pak ya, sebenarnya kita masuk ke UMKM go digital dan lain-lain. Sebenarnya tuh kalau dari segi sektor Pak ya, kita ngomong soal sektor gitu. Iya. Sektor yang paling banyak tuh yang potensial mungkin kalau Iya. menurut Bapak tuh di Palembang di Sumsel ya terutama. Iya. Untuk anak muda terutama. Oh, Nih, iya. buat mahasiswa-mahasiswa kita Iya, nih Pak betul. kan. Apa ya yang potensial sebenarnya gitu kalau Iya. dari Bapak kira-kira apa kira-kira Oh, sarannya gitu. Ya, jadi kami sampaikan tadi seorang mahasiswa paling tidak dia sudah semester akhir sudah harus berpikir ya setelah gimana saya tamat kuliah ini, gimana mau kemana, mau kerja apa gitu kan. Kami menyarankan memang bagaimana mencari pekerjaan itu kita sesuai dengan minat dan bakat ya, dan itu kita arahkan berwirausaha. Tidak harus bekerja di kantoran, menerima gaji. Kalau bisa kita ini membayar orang gaji, arahnya wirausaha. Dan peluang yang paling bagus, apalagi kaitannya dengan perguruan tinggi seperti ini Palkomtek, dia lebih ke arah ekonomi kreatif. Nah, kami arahkan ke ekonomi kreatif. Mungkin seseorang itu punya bakat masing-masing beda, tapi kaitannya dengan ekonomi kreatif. Misalnya dia bisa kegiatan atau usaha di bidang desain grafis, kemudian bisa juga dia punya bakat ya, punya jiwa entertain ya, dia bisa membuat film, sinetron ya begitu, punya, kemudian dia bisa arahnya ke konten kreator, bisa juga begitu. Ya, masih banyak. Kemudian ya terutama yang tadi kita sampaikan tadi, kalau dia bisa memfasilitasi ya digital marketing ya bagi pelaku UMKM gitu, luar biasa itu. Dia banyak, jadi banyak yang bisa dikerjakan sesuai dengan minat dan bakat, dan harus bekerja keras ya, punya kemampuan kerja keras. Jangan lupa sering ya, sekarang mudah arena sekarang zaman sekarang itu melihat melalui digital ini ya, informasi digital ini wah luar biasa begitu, untuk menambah wawasan gitu arahnya gitu.
Ya. Ya luar biasa. Kalaupun tadi kata Bapak ya Pak, tergantung hobi Pak ya. Hobinya Ya, masak. minat, hobi Passion. masak, ya Passionnya di silakan. mana? Mungkin dia juga yang kuliner, arah kuliner silakan. Hobi dia punya bakat misalnya memasak, paling sampai tadi kan dia katakanlah membuat suatu kuliner makanan yang unik gitu kan. Nah, dan unik apalagi sekarang unik dan kekinian. Yang banyak diminati oleh anak-anak muda gitu. Betul, betul. Ingat tuh dulu waktu ada zaman es kepal Milo. Oh Booming iya, kan, iya. bener-bener Iya. booming. Atau banyak juga Pak sekarang anak-anak muda tuh yang sadar akan ini Pak ya, kekayaan apa namanya budaya kita. Jadi Betul. ada tuh Pak salah satu namanya Harum kalau nggak salah. Itu yang di Jalan Merdeka. Jadi dia khusus makanan bingen ya Pak ya, Iya. makanan itu tapi di package-nya desain packagingnya, Iya. desain apa namanya kontennya itu kekinian. Jadi Kekinian. anak-anak jadi oh ini kue zaman dulu yang zaman ibu zaman dulu kayak Iya. gitu. Ternyata Dikemas enak ya lagi. Pak gitu. Betul, Nggak, iya. bukan ketinggalan zaman kata Bapak Iya. tadi. Betul. Itu tuh teman-teman perlu dicatat ya Mbak Mirza. Iya. benar-benar. Jadi budaya kita itu dilestarikan lagi dan Dilestarikan. di packaging Kekinian ke, lagi tuh. iya, Mm-mm. biar kekinian. Makanan bingen, makanan lama, tapi packaging Oh, kekinian. bagus Oh, sekali tuh, gitu. benar-benar. Benar, keren Benar-benar banget sumber ya. inspirasi Mbak Iya. ya. Oh, tadi Bapak kan kayak bilang sedikit tentang konten, terus rajin-rajin cek info ya Cek di info, media media. digital atau sosmed. Biasanya anak-anak muda nih banyak banget Betul. main media sosial, TikTok, Instagram dan lainnya. Nah, kami mau tanya nih Pak, kira-kira menurut Bapak seberapa penting bagi UMKM untuk go digital? Karena kan memang apalagi kalau bidik anak muda ya, Iya. mereka rata-rata mainnya itu di marketplace atau enggak di media sosial. Makasih. Jadi digitalisasi ini suatu keniscayaan. Istilah sekarang keniscayaan harus ya. Tidak suka kita memasuki eranya. Sekarang sudah kita memasuki era digitalisasi. Apabila seseorang tidak mengikuti itu dia akan ketinggalan. Kalau sekarang tergilas dengan massa. Begitu juga arahnya ke UMKM. Mereka harus sekarang ini harus masuk ekosistem digital. Harus. Sekarang sudah eranya begitu. Jadi dia harus bisa menggunakan memanfaatkan media-media sosial untuk pemasaran, marketingnya, produknya begitu. Begitu juga kemampuan pengetahuannya harus bisa banyak rajin-rajin membaca di media sosial kita. Kemudian begitu juga contoh peluang-peluang bisnis. Baik dia selaku produsen harus mengetahui kebutuhan konsumen. Tepat sekali. Konsumen ini tidak terbatas, tidak hanya ada konsumen lokal misalnya di Palembang saja, dia harus banyak mengetahui di luar kota maupun di luar negeri. Misalnya ada satu produk yang sangat unik begitu kan, yang contoh di negara Arab, dia tidak bukan terbuat dari daging, dia cuman tempo hari dia pernah melihat kolang-kaling, dia tertarik salah satu negara di negara Arab, sehingga dia ada permintaan. Nah semuanya itu untuk mengetahui itu kan tentu melalui digitalisasi. Dia mengetahui berapa jumlah konsumen yang membutuhkan di negara mana, di daerah apa. Nah, jadi informasi itu harus dia kuasai bagi pelaku UMKM, gitu. Jadi sangat penting dia untuk masuk di dalam ekosistem digital, gitu. Biar cari info, upgrade skill, Update, banyak ya. sekali. Belajar apa aja ya. Pas banget emang kebetulan kita juga belajar digital ya teman-teman, jadi dimanfaatkan gitu. Ya. Nggak cuma teorinya aja Pak ya, Betul. tapi diaplikasikan. Langsung Aplikasi itu. prakteknya. Betul sekali. Benar. Oke, Bagus mungkin sekali. banyak ya ternyata. Iya. Jadi baru sebentar Insight-nya. inspirasinya Iya. langsung banyak nih Pak. Iya. Mahal ini kayaknya Betul, ilmu ini. betul. Kalau kata anak sekarang Pak, kalau ngobrolan kita nih daging semua Pak. Ya, Istilahnya Pak. daging Ya, semua. katanya kalau kita Semua. makan pindang tuh tulangnya baik kan Pak. Iya. Nah, ini dapat dagingnya kalau.
Gitu teman-teman. Oke, mungkin boleh tanya sedikit untuk pertanyaan terakhir kan Ya. Pak ya. Sekaligus menutup juga dari podcast kita ini bersama Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM. Program apa sih Pak sebenarnya di Dinas Koperasi UMKM ini yang Ya. bisa meningkatkan pengembangan di Kota Palembang gitu? Oke. Sebenarnya di program dari Dinas Koperasi dan UMKM ini kan ada dua macam. Ya, Pak. Dua macam artinya sumber-sumber, ada yang tidak dibiayai, ada pun dibiayai. Nah, kita fasilitasi pembiayaan dibiayai melalui APBD, kemudian melalui APBN, ya, dana dekon atau dana alokasi khusus. Ada juga kita tidak perlu melalui pembiayaan, melalui fasilitasi pembiayaan oleh pemerintah dengan cara ya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Nah, contoh kami ada program sekarang Rumah Cindo yang memberikan pendampingan kepada UMKM di Sumatera Selatan. Rumah Cindo ini kami bentuk melalui SK kami. Di dalam Rumah Cindo itu ada dari perguruan tinggi, dari dalam hal ini akademisi, kemudian dari pemerintah, dan ada dari praktisi juga dari UMKM. UMKM-nya. Nah, gunanya fungsi dari Rumah Cindo itu untuk mendampingi UMKM, ya, mendampingi UMKM karena UMKM ini ada 3 permasalahan tadi. Nah, bisa difasilitasi oleh kita melalui Rumah Cindo ini. Pelatihannya, mungkin nanti pelaku UMKM ini butuh berbagai macam perizinan, bisa kita fasilitasi. Nah, makanya kami bentuk salah satu melalui Rumah Cindo. Kemudian penguatan legalitas UMKM. Jadi legalitas UMKM ini diperlukan, ya. Karena banyak perizinan, mulai dari NIB, nomor induk berusaha, walaupun ini bisa diakses melalui linknya OSS, Online Single Submission, untuk perizinan NIB ini. Kemudian kita kerjasama dari Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham ini. Contoh masalah hak kekayaan intelektual. UMKM harus punya rekomendasi dengan kita untuk mengurus, dia bisa punya hak kekayaan intelektual. Kemudian ada lagi perusahaan perorangan melalui Kemenkumham. Ini ada peraturan baru dari Kemenkumham. Jadi seorang itu tidak mesti harus berupa korporasi, baik CP, PT, perusahaan perorangan pun bisa punya izin nanti dikeluarkan oleh Kemenkumham. Nah, jadi para pelaku UMKM itu kerjasama dengan kita, dan kita MOU juga nanti ya dengan Kemenkumham. Dalam hal ini tentunya untuk kemudahan, ya, kemudahan perusahaan perorangan itu untuk mengakses berbagai sumber pendanaan, contohnya melalui perbankan. Nanti dengan adanya perusahaan perorangan ini tidak hanya bentuk korporasi, dia bisa mengakses katakanlah sumber-sumber pendanaan melalui perbankan, ya, beberapa kemudian ada program pembangunan kampus digital UMKM bersama Palkomtek nih. Nah, jadi bagaimana? Iya, ini program dari Palkomtek ini. Kita MOU di sini tentu tujuan itu untuk bagaimana kita menciptakan, ya, mahasiswa nanti setelah selesai kuliahnya untuk berwirausaha. Tentu kita arahkan melalui digitalisasi. Nah, ada ya program bagaimana ada satu mahasiswa, kalau bisa kita ciptakan di sini satu mahasiswa satu UMK. Jadi dia sudah terpikir menjelang kuliahnya selesai itu usaha apa yang akan saya lakukan. Jadi judulnya ada satu mahasiswa satu UMK. Kemudian, nah selanjutnya ada UMKM Goes to Campus. UMKM Goes to Campus ini menyangkut pelaku UMKM-nya juga. Nanti ini saya selaku kepala dinas ini sebagai pembuka jalan saja. Pembuka jalan, nanti kita jadwalkan ini pelaku UMKM untuk podcast selanjutnya begitu. Jadi tidak hanya program pembelajarannya saja, tapi kita pelaku UMKM-nya nanti kita hadirkan di sini. Ya, kemudian ada promosi produk melalui endorse Punyo Kito. Kami mengendorse
produk UMKM itu. Nah, nanti kita salah satunya kerjasama dengan Palkomtek. Nanti kami endorse hampir ke seluruh kepala UPD nanti. Ada berbagai produk, mungkin satu kepala UPD 2 produk untuk mengendorse ini. Tujuan itu tadi untuk mempromosikan, paling tidak untuk memasarkan lah, memasarkan produk UMKM. Itu ada program kita. Ini tidak perlu ini pakai biaya-biayaan melalui APBD. Artinya kita bisa, kami sampaikan tadi ada sumber memang seperti pelatihan yang perlu dibiayai ya. Mungkin kita melalui ada fasilitasi pembiayaan melalui APBD maupun APBN. Tapi yang program seperti ini tidak perlu harus pakai biaya. Kita bisa kerjasama dengan pihak-pihak tertentu ya, yang kemudian ada, nah ini fasilitasi pembiayaan bersama Bank BRI. Kita sudah kerjasama juga dengan BRI ya. Nanti para pelaku UMKM nanti baik kita maupun BRI nanti melakukan pembinaan sekaligus nanti kita beri fasilitasi pembiayaan ya. Kemudian pengembangan UMKM Sumatera Selatan bersama Poltekpar pariwisata. Nah, ini kaitannya dengan kepariwisataan ya. Mungkin di daerah-daerah destinasi wisata di situ mungkin ada space bagi pelaku UMKM untuk katakanlah pemasaran produknya. Kita sudah kerjasama juga dengan Poltekpar ya. Nanti dalam bentuk promosi, pameran, expo begitu ya. Kemudian yang terakhir ada promosi pemasaran bekerjasama dengan Angkasa Pura II Palembang. Nanti di bandara di kedatangan itu kita buka space untuk menampung produk-produk UMKM ya, produk-produk Sumatera Selatan ya. Nanti mereka di situ kalau bakso Palembang yang berjualan dengan produk-produk unggul lah, bejajo. Kemudian kita buat desain, minta bantuan lagi nih dengan Palkomtek mendesain tempat itu sehingga menarik nanti tempatnya. Kita pasang booth di situ sehingga beberapa produk UMKM se-Sumatera Selatan bisa kita pajang di situ. Nah, nanti mungkin ada konsumen untuk membeli, terutama dari luar. Oh, ini menarik, ini produk yang menarik, ini khas Sumatera Selatan. Nah, itu daya tariknya begitu. Ini sudah kita kerjasamakan dengan dari Angkasa Pura II ya Palembang. Itulah ada program-program yang tidak perlu dibiayai oleh APBD, cuman bisa dikerjasamakan yang tujuan utamanya bagaimana untuk pemberdayaan bagi pelaku UMKM di Sumatera Selatan. Waduh, keren tuh. Tepuk tangan dulu nggak, Mbak? Totalitas ya, dari pendampingan dan juga tadi pembiayaan. Sampai pemasaran. Wah, sayang banget kalau misalnya mahasiswa Palkomtek masih ragu-ragu untuk mulai buka usaha ya, Mbak ya. Karena dukungan dari pemerintah juga ya Pak ya, dari segala sektor sepertinya memang. Kalau dulu tuh kan ngapain kali ya buka usaha kan. Sekarang mah malah keren ya Pak ya. Perizinan pun tadi dibantu. Iya, dibantu, kita dampingi mereka gitu. Sayang sekali kalau kita nggak jadi nggak dimanfaatkan. Kalau dulu kan kepinginnya jadi pegawai biasanya Pak ya. Atau idaman mertua kalau sekarang menjadi PNS, boleh, bagus juga itu. Seumpama tidak itu misalnya nggak lulus kan kita bisa juga jadi pengusaha yang tetap keren gitu loh teman-teman. Ya gitu deh. Benar-benar dari Mbak Mirza. Kalau saya sih benar-benar totalitas ya, benar-benar sayang kalau misalnya mahasiswa kita masih ragu-ragu. Apalagi kalau kita kan fokusnya memang ke digital marketing nih. Dengan adanya kolaborasi ini, pengennya itu mahasiswa bukan cuma belajar teori, tapi praktek. Langsung. Jadi skillnya itu langsung bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Apa ya bahasa keren sekarang tuh ini Pak, digipreneur. Oh, digipreneur. Digital entrepreneur. Digital entrepreneur. Iya, bahasa keren deh ya. Oke deh. Jadi kalau dari Bapak, kira-kira ada nggak pesan untuk mahasiswa yang baru mau mulai buka usaha? Biasanya mereka masih takut nih, kayak tadi kalau misalnya habis kuliah itu pastinya mau kerja dulu. Kalau misalnya buka usaha tuh takut gagal, takut ini perizinannya susah atau gimana. Nah, kira-kira kalau dari Bapak apa pesan yang mau disampaikan ke mahasiswa? Oke, jadi pesan saya barangkali kita
harus punya semangat untuk menuju itu. Jangan melihat ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Kalau kita mau berwirausaha itu jangan ragu-ragu, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Karena kalau sesuatu tidak dicoba itu, ya, kita tidak tahu apakah berhasil apa gagal. Jadi penting kita coba dulu. Tapi tentunya mencoba ini kita perlu persiapkanlah diri ya. Pertama, tumbuhkan dulu keyakinan ya untuk membuka suatu usaha itu. Kemudian persiapkan tentunya kalau kita memproduksi suatu barang ini kemana kira-kira pemasaran ya. Jadi harus tahu dulu pasarnya ini. Pasarnya ini sudah tahu peluang pasar, kita kan bisa melalui informasi melalui digital ini kan. Nah, harus tahu pemasaran gimana. Kalau itu sudah tinggal lagi bagaimana untuk meningkatkan kualitasnya ya. Kualitas ini pada waktu kita terjun untuk katakanlah memasarkan suatu produk, kita bisa menjamin ini kualitasnya bagus ini. Dan kalau kelihatannya dan melihat kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat, trennya. Nah, misalnya tren masyarakat ini, itulah yang bisa kita ciptakan suatu produk ya bagi pelaku UMKM, dalam hal ini mahasiswa yang akan terjun ke dunia usaha untuk menjadi wirausaha. Jadi begitu kira-kira. Jadi harus semangat terus. Jangan takut gagal. Harus kita coba. Coba lagi. Tapi dengan catatan kita persiapkan di awal gitu. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak. Bener Pak ya, dapat banyak insight kami hari ini. Mungkin terima kasih banyak ya Pak untuk kehadirannya hari ini Pak, wejangannya, informasinya dan semangat jiwa dan mudanya. Jiwa muda. Dan tadi jangan lupa Mbak suara emasnya Mbak. Itu yang penting juga tuh teman-teman nih. Iya. Untuk semangat tetap berkarya ya mungkin gitu. Mungkin itu aja. Itu aja dari kami. Ya, makasih. Banyak, Pak. Ya, makasih Mbak Ririn, Mbak Mirza. Mudah-mudahan kita tutup kerjasama terus ya. Kita kerjasama terus, sinergi tadi Pak, bersinergi. Kita kan sudah berputus sinergi. Nah, ini lambang dari Sumatera Selatan. Kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Boleh tepuk tangan dong teman-teman di sini. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di episode Falcom Tech for UMKM di kesempatan selanjutnya ya. Bakal ada banyak apa Mbak Mirza? Sekitar 2 minggu ya, 2 minggu sekali kami akan bincang-bincang sama pelaku UMKM yang ada di Palembang, khusus Sumatera Selatan ya. Oke, jangan lupa teman-teman bakalan banyak cerita dan insight yang menarik ya. Jadi bagi yang mau buka usaha, jadi entrepreneur atau mungkin sekarang jadi influencer dan sebagainya. Bisa tuh influencer, endorse tadi ya Pak ya. Kan masuk ekonomi kreatif, ada endorse-nya. Makanya nih Mbak, kalau misalnya dimanfaatkan, kalau misalnya endorse dikit mahal Mbak. Iya betul Pak. Oke deh, kami berdua izin undur diri. Saya Azalia, saya Mirza. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke.